sini akan membuat video mengenai keberagaman SARA. Perkenalkan, nama saya Jelsa Jepanya. Nama saya Jelsi Stefani. Saya Grace Cecilia. Dan saya Aprilia Agnesia. Dan saya Syafira Deswita Putri. Selamat menyaksikan. Dan saya Syafira. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita untuk menanyakan tentang keberagaman SARA. Nah, baik, izin Kak untuk mewawancarai. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Angela, Usia Kakak berapa? 20 tahun, Untuk statusnya? keluarga. Oke, baik Kak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, untuk itu kita mulai aja ya Kak. Ya, Bagaimana sih kondisi kerukunan antara suku dan agama di lingkungan tempat tinggal Kakak saat ini? cukup rukun di sini karena mereka saling komunikasi, terus berinteraksi setiap harinya. Jadi mereka merasakan kerukunannya di lingkungannya saya. Oke, baik Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kesulitan terbesar apa sih yang dihadapi masyarakat sekarang dalam menjaga hubungan baik antar pemeluk agama atau suku yang berbeda, Kak? Rasa kurang terbuka, adanya prasangka terhadap yang belum kita kenal gitu. Jadi kadang kurangnya komunikasi terhadap satu sama lain gitu di hari-hari. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Grace Cecilia. Di sini saya akan mewawancarai mengenai keberagaman SARA. Langsung saja bersama narasumber kita di sini. Pertama, boleh perkenalkan namanya Kak? Jadi saya Hairunisa. Oke, boleh tahu umurnya berapa sama statusnya? Sekarang saya di umur 19 tahun dan berkuliah sebagai mahasiswa. Oke. Nah, jadi di sini kami memiliki dua pertanyaan buat kakaknya. Jadi pertanyaan yang pertama itu kami mau tanya, pernah nggak sih kakaknya memiliki kegiatan bareng bersama teman-teman yang notabene beda latar belakang? Pernah. Pernah. Kalau pernah, boleh nggak sih Kak kami minta ceritakan sedikit pengalaman kakak? Jadi tahun kemarin ya pernah ada acara Natal itu. Jadi karena orangnya kurang, tangga saya itu minta bantuan sama yang lain. Karena kami kan sepantaran aja. Jadi kami tuh kumpul bareng dan kayak nulis mau beli apa aja nih, mau ini itunya gimana. Dan ya berjalan lancar aja tanpa ada apa-apa gitu. Ya lancar aja. Oke, tadi itu dari pertanyaan yang pertama. Nah, di sini pertanyaan yang keempat saya mau tanya, gimana sih cara kakak bersikap jika ada perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan keyakinan? Mungkin awalnya itu bakal digali dulu ya, kenapa kita bisa debat, apa sih yang bikin kita debat itu. Terus kayak karena itu kan budaya atau agamanya, jadi kita berbenah diri dulu biar itu tuh nggak yang sampai berdebat mengarah ke kebencian. Iya, betul. Berdebat itu boleh, tapi kita harus menerima juga karena itu emang budaya dia, agama dia. Kita nggak boleh yang ngejudge gitu kan. Benar. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai membenci gitu. Oke, tadi sekian dari dua pertanyaan yang udah kita tanya dari kakaknya. Kami ucapkan terima kasih ya Kak untuk sudah jawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Agnesia. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber, yaitu saya di sini ingin mewawancarai kakak tentang keberagaman SARA. Nah, sebelum itu, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Melinda Krisya, Umur kakaknya? 19 tahun, Untuk status? mahasiswa. Baik, langsung saja ya untuk pertanyaannya. Yang pertama itu, seberapa penting menurut kakak peran orang tua dalam mengajarkan sikap toleransi kepada anak kecil? Peran pendidikan di keluarga sangat penting karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jika orang tua memberikan contoh menghargai orang lain, anak akan tumbuh dengan sikap toleransi yang alami tanpa perlu dipaksa. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang biasanya kakak lakukan jika mendengar informasi atau berita yang mengadu domba antar kelompok SARA? Menanggapi berita pemecah belah, saya biasanya tidak langsung percaya dan tidak ikut
menyebarkannya. Lebih baik cek dulu kebenarannya dan tetap tenang agar tidak terpancing emosi yang bisa merusak hubungan dengan teman atau sesama. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jalsi Stefani. Di sini saya akan mewawancari salah satu narasumber yang saya temukan. Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Nadila Delia, umur saya 27 tahun dan status saya adalah pekerja. Baik Kak, langsung saja di sini saya akan menanyakan Kakak mengenai keberagaman SARA. Langsung saja kita ke pertanyaannya ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut Kakak nih, pengamatan yang Kakak lihat di lingkungan sekitar Kakak itu, apakah masyarakat di sekitar ini tuh sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan baik Kak? Menurut saya sudah ya, karena saya lihat kalau di desa kami ini untuk misalnya hari-hari besar atau ada kegiatan misalnya seperti 17 Agustus dan lain-lain, itu masyarakatnya bisa berkumpul, mengadakan gotong royong dan kerjasamanya baik sekali menurut saya. Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua nih, bagaimana pendapat Kakak tentang dampak media sosial terhadap hubungan antar kelompok yang sering terjadi gitu loh di kalangan latar belakang yang berbeda gitu Kak? Nah, menurut saya pengaruh media sosial itu sangat besar dan kuat ya, terutama di dalam kita bermasyarakat. Nah, makanya kita itu harus bijak dalam bermedia sosial, karena kenapa? Banyak sekali hoax-hoax, berita-berita yang tidak benar itu beredar di media sosial tentang agama, tentang ras dan kelompok-kelompok tertentu yang bisa memprovokasi kita dan memicu konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita. Menurut saya seperti itu. Baik Kak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Baik teman-teman, di sini saya ucapkan terima kasih. Halo Kak. Ya, halo. Jadi di sini aku mau izin sama kakaknya, apakah boleh mewawancarai kakaknya mengenai keberagaman SARA? Tentu saja boleh. Nah, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Umurnya berapa? Lalu statusnya apa nih Kak? Nama saya Nabila Cantika Maharani, biasa dipanggil Cantika. Umur saya 19 tahun. Status saya mahasiswi di Fakultas Muhammadiyah Parangkaraya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi menurut Kak Nabila, apa harapan Kakak untuk masa depan persatuan dan juga keberagaman yang ada di Indonesia? Menurut saya sih semoga kita makin kompak dan dewasa menyikapi perbedaan tersebut. Inginnya keberagaman ini jadi kekuatan buat maju bersama dan bukan malah jadi bahan kritikan. Seperti itu menurut saya. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Nah, menurut Kakak langkah nyata apa yang paling efektif untuk membuat warga yang berbeda dari latar belakang bisa semakin rukun dan juga akrab? Menurut saya nih, kuncinya cuma dua. Yang pertama itu kita sering ngobrol dan banyak kegiatan bareng seperti kerja bakti dan acara warga seperti itulah pokoknya. Kalau sudah akrab nih, pasti rasa curiga itu bakal hilang secara sendiri.